Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kali ini kita mau melanjutkan kembali soal latihan kita yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu membuat jurnal penyesuaian. Nah, sekarang pada video kali ini kita akan melanjutkan yaitu menyelesaikan neraca lajur. Jadi kita akan membuat neraca lajur berdasarkan neraca saldo yang sudah ada ini dan jurnal penyesuaian yang sudah kita buat di video sebelumnya. Nah, sekarang membuat neraca lajur. Ini dia kolomnya seperti ini. Kita buat saja di worksheet baru saja. Kita buat baru. Biar nanti bisa bersebelahan seperti video-video sebelumnya. Jadi lebih gampang melihatnya untuk penyesuaiannya. Oke. Untuk kolom neraca lajur seperti ini ya. Ada neraca saldo, nanti di sini adalah penyesuaian. Kemudian ini neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian ini adalah rugi laba, ya laba rugi, dan ini adalah neraca. Oke. Sekarang kita buat judulnya dulu. Ini adalah toko bahagia. Oke, kita buat di sini toko bahagia. Neraca lajur ya, Desember 2022. Untuk ini data yang awal ini ya, data awal ini kita buat dulu kode akunnya, nomor akun ya. Ini kita buat nomor akun. Oke, nama akun, nomor akun, debit kredit. Debit kredit aja kita buatnya sama. Oke. Untuk kolom neraca lajur seperti ini, kita akan isi untuk neraca saldo terlebih dahulu. Tinggal nyalin ulang yang ada di neraca saldo akhir yang ini. Salin ulang saja ya. Kalau pakai Excel sih bisa copy paste ya. Kalau manual ya tinggal diketik ulang saja. Seperti ini. Ketik ulang. Ya ini dia. Kolom neraca saldo ini didapat dari sini. Jadi neraca saldo akhir. Salin ulang. Oke, kalau udah sekarang kita jumlahkan. Nih, sebentar. Kita jumlahkan ini. Ya, jadi menyalin ulang yang kolom neraca saldo. Sebentar kita bikin tampilannya seperti ini. Kita pakai view saja. Oke, neraca saldo sudah, sekarang ke penyesuaian. Kita buka jurnal penyesuaiannya ini. Kalau pakai Excel sih bisa pakai rumus ya. Di sini saya mencoba satu-satu saya pindahin. Manual aja. Oke. Oke, kita mulai dari kas. Penyesuaian kas ini nggak ada penyesuaiannya. Jadi kita mulai dari sini, kita kecilkan aja tampilannya. Oke, kayak gini ya. Kita mulai dari sini aja, penyesuaian. Dari beban sewa, kita cari beban sewa. Oke, beban sewa dari debit nilainya adalah 200 juta. Tinggal pindahkan aja seperti ini. Lalu sewa dibayar di muka ada di kredit. Nah, saat memindahkan ini harus hati-hati, debit pindah debit, kredit pindah kredit. Oke. Nih, fokusnya di penyesuaian ya. Kemudian ini udah. Sekarang adalah beban perlengkapan, 107 juta. Beban perlengkapan. Mindahinnya satu-satu. 107 juta. Lalu perlengkapan 107 juta.
Oke, ini udah. Lanjut, beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan di debit. Jadi mindahinnya hati-hati ya. Lalu akumulasi kredit. Nih, nah tinggal mindahin aja seperti itu. Ini udah. Lanjut, iklan dibayar di muka. Oh maaf, tadi yang pertama salah ya. Ini sewa 200 juta. Ini sewa. Hati-hati jangan sampai salah tak seperti ini ya. Oke, ini sewa. Oke, udah. Sekarang beban iklan. Bisa saja saat kita mengerjakan neraca lajur itu ada kesalahan. Ini salah satunya. Jadi, kalau iklan pindahnya ke iklan. Debit pindah debit. Kalau di jurnal penyesuaian bagian debit, pindahnya debit. Kalau kredit, pindah ke kolom kredit. Beban gaji 3.500.000 nih dia. Di penyesuaian mindahinnya ya. Beban gaji 3.500.000. Lalu beban listrik air dan telepon nilainya adalah 6.500.000. Kemudian beban terhutang nilainya adalah 10 juta. Ini udah. Pastikan semua ini yang di penyesuaian kita pindahkan. Sesuai beban sewa pindah ke beban sewa, sewa dibagi muka pindah ke sewa dibagi muka. Kalau udah kita jumlahkan. Oke. Oke ya, kalau udah kita lanjut. Nah, seperti ini, lanjut. Nanti baru kita pindahkan ke sebelah sini. Saya kasih warna yang berbeda. Oke. Di sini ada neraca saldo. Ya, ini neraca saldo akhir. Ini ada penyesuaian. Nah, dari angka penyesuaian ini dipindahkan berapa hasil akhirnya. Misalnya, ini kas. Kas ini kan nggak ada penyesuaian. Ya, berarti tinggal mindahin aja ke sini. Seperti ini. Ya, tinggal pindah saja. Terus piutang dagang juga nggak ada perubahan di penyesuaian, ini tinggal pindahin aja. Nah, begitu juga ini. Ini sewa di badi muka debit ya. Ketemu kredit, dikurangin seperti ini. Oke, perlengkapan 140, kurangi 107, 33 juta. Nah, ini nggak ada nih. Berarti ini nilainya debit. Hati-hati naruhnya. Harus pelan-pelan. Nah, seperti ini. Oke. Ini kredit, nggak ada perubahan. Tinggal dipindahkan aja. Kalau nggak ada perubahan, tinggal mindahin. Tapi hati-hati ya, debit pindah debit, kredit pindah kredit. Nanti kalau nggak, nanti nggak balance. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut lagi di sini. Ini debit ketemu debit kita tambahkan. Ini kredit. Kemudian ini kredit, ini debit, berarti dikurangin. Saldo beban iklan dikurangin ada beban iklan yang ada di kredit. Jadi dari neraca saldo kalau ketemu penyesuaian, kalau bisa debit sama debit ditambah, debit ketemu kredit dikurang. Begitu juga dengan saldo kredit. Kalau saldonya kredit ada debit dikurangin. Nah, seperti itu. Oke, kita pindahkan, nggak ada penyesuaiannya. Kalau nggak ada penyesuaiannya tinggal dipindahkan saja. Ini dia, ini nggak ada penyesuaian, berarti tinggal pindahin aja ke sini. Oke, kalau udah tinggal dijumlahkan. Dan angkanya harus sama. Nah, sama seperti ini. Udah sama, maka kita lanjut. Data kita dari neraca saldo setelah penyesuaian, ini datanya. Kalau neraca saldo akhir ini udah kita abaikan lagi, penyesuaian abaikan kalau udah selesai dari menjadi neraca saldo setelah penyesuaian. Dari angka inilah
yang kita pilih mau masuk laba rugi atau neraca. Nah, seperti yang sudah kita bahas di sebelumnya, yang masuk di dalam neraca itu adalah harta, hutang, dan modal. Jadi angka-angka harta, hutang, dan modal yang kita masukin ke neraca. Berarti tinggal dipindahkan aja seperti ini. Tinggal mindahin ya. Harta, hutang, dan modal nomor 1, 2, 3. Dan dia tidak boleh double. Misalnya kas. Kas ini masuk neraca. Jangan juga dimasukin di laba rugi. Nggak boleh. Jadi pilih salah satu. Ya, nggak boleh pilih dua-duanya. Nah, jadi dari nomor akun 4 sampai ke bawah itu pilihannya adalah laba rugi. Nah, seperti ini. Tinggal dipindahkan aja. Dasarnya yang dipindahkan bukan neraca saldo atau penyesuaian, tapi neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi ya, tinggal dipindahkan aja seperti ini. Oke, kalau udah kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan nih. Oke. Dan laba rugi ini pastinya angkanya tidak akan balance. Kalau balance berarti usaha kita tidak ada labanya. Nah, pasti tidak akan balance. Nah, berarti total yang kredit itu pendapatan. Kalau pendapatannya lebih besar daripada beban, itu namanya laba. Nah, ini dia, ini laba usaha. Tapi kalau saldonya ada di kredit, di laba rugi, itu namanya rugi usaha. Nah, kalau laba itu pindahnya ke sebelah kredit di neraca, karena nantinya akan menambah namanya modal. Nah, ini kalau udah dijumlahkan seperti ini. Oke. Ini dia hasil akhirnya. Ini dia. Jadi, dari neraca saldo setelah penyesuaian, milihnya adalah laba rugi dan neraca. Nggak boleh masuk kedua-duanya. Yang masuk neraca adalah 1-3 dan laba rugi adalah 4 sampai dengan 9 biasanya ya. Dari pendapatan sampai dengan pendapatan lain-lain dan beban lain-lain pastinya. Oke, ini tergantung soalnya. Ini adalah contohnya. Ini dia sudah balance seperti ini. Oke, udah sama ya. Demikian video kita kali ini telah menyusun neraca lajur pada soal toko bahagia. Semoga setelah melihat video kali ini terkait menyusun neraca lajur, maka sudah mampu dan menguasai untuk membuat neraca lajur. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya, yaitu membuat laporan laba rugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.